adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Selamat pagi semua. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas semangat pagi yang besar ya. Gimana kabar hari ini? Baik Pak. Sehat-sehat saja semua. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kalau kita berdoa bersama supaya apa yang kita lakukan hari ini, pembelajaran kita hari ini itu bernilai ibadah ya, dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu orang coba pimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, berdoa. Doa dimana? Oke, terima kasih banyak ya. Jadi setiap kegiatan kita itu selalu harus diawali dengan berdoa. Ya. Apapun itu kita harus ya. Dan sebelum kita lanjut seperti biasanya juga ya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita ya. Semoga anak-anak sekalian hafal semua ya. Karena walaupun kita jalankan upacara ya, tapi lagu kebangsaan kita itu harus tetap dihafal ya. Nanti Bapak akan memutarkan musiknya, kita ikuti bersama dan nyanyi bersama. Bisa ya? Silahkan perhatikan baik-baik dan menyanyi dengan betul-betul ya. Baik. Kita harus tanam hati baik-baik, harus dihafal ya. Teman-teman juga kita
ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita lanjut lagi ya, saya akan mengecek kehadiran anak-anakku semua. Mana yang lain? Sampai Pak, ini jelas baru. Hadi Bayu, Saya Pak. Ihsan, Febrian, Muhridwan, Pak. Abdul Rahman Syah. Di masa pandemi ini ya, kita memang diikat oleh aturan itu kita akannya berkelompok ya, jadi kita tidak bisa langsung datang semua ya, memang kita harus melakukan kelompok seperti ini. Jadi pembelajaran kita hari ini itu tentang penggunaan alat ukur mekanik ya, dan cara fungsi-fungsinya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang apa itu alat ukur mekanik, apa-apa jenis alat ukur mekanik, dan bagaimana cara membacanya ya. Di meja depan kita ini semua kita sudah ada beberapa jenis alat ukur mekanik ya. Nanti Bapak akan jelaskan ini alat ukur jenis ini untuk mengukur ini, alat ukur ini jenis ini untuk mengukur ini. Ya, di alat ukur ini saya bilang alat ukur itu ada beberapa jenis, yang pertama ada 3 jenis. Yang pertama itu alat ukur mekanik, yang kedua alat ukur elektrik, yang ketiga alat ukur pneumatik ya. Jadi di kelas 10 ini itu nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jadi pertemuan kali ini hanya dikhususkan untuk alat ukur mekanik ya. Sebelum kita lanjut, bagaimana pembelajaran yang lalu, masih ada yang ingat apa yang kita pelajari tentang hand tools ya, tentang penggunaan alat tangan yang ada di bengkel sepeda motor ya. Masih ada yang ingat contoh alat tool yang biasa kita gunakan di sepeda motor apa? Kunci Inggris ya. Apalagi itu bahasa kita ya, kunci Inggris. Apalagi kunci so ya. Apalagi kunci pas. Lain? Kunci apa? Kunci Y. Oke, itu sudah pembagian itu ada kunci Y ya. Oke. Jadi hari ini metode yang kita akan gunakan dalam pembelajaran kali ini itu mungkin sedikit berbeda dengan metode-metode sebelumnya ya. Metode yang kita gunakan hari ini adalah metode gabungan, karena sekarang ini kan sudah masa pandemi ya, kita lebih banyak belajar di rumah ya. Jadi itu kita akan bagi di sini. Pembelajaran ini kita akan menggunakan 2 sistem, yaitu sistem online dan offline atau luring dan daring. Dan kali ini kita gabung kedua-duanya ya, daring dan luring. Kalau dalam pembelajaran kita sebutnya blending ya. Jadi hari ini semua HP-nya taruh di meja ya. Yang bawa HP silahkan bawa HP-nya taruh di meja, karena kita akan belajar menggunakan ini smartphone, Android ya. Karena pembelajaran sekarang tidak mesti pakai buku paket ya. Buku paket itu sudah tidak terlalu digunakan lagi ya. Sekarang lebih ke smartphone ya, seperti ini. Jadi nanti Bapak akan kirim di link WA dulu ya. Kita akan buka Google Classroom. Nah, di Google Classroom itu semua materi yang akan kita pelajari ini saya Bapak sudah upload ke dalam. Ada, tinggal masuk Google Classroom, buka, belajar di situ. Jadi biar dimanapun Anda bisa belajar ya. Biar di rumah sebentar di kasur mau tidur ya, sambil selesai chattingan dengan temannya, bisa lanjut lagi membaca ya, seperti itu. Karena kalau bawa buku pakai mungkin agak sedikit susah ya. Kalau pergi nongkrong ya,
gabungan antara urin dan garing ya, seperti itu ya. Sekarang Bapak akan tampilkan link ya, link yang akan kita gunakan di Google Classroom. Baik, nah ini materi kita hari ini tentang alat ukur mekanik ya. Nah, di pembelajaran kali ini ada beberapa yang akan kita capai, ada beberapa yang pembelajaran tentunya yang kita capai ya. Yang pertama itu adalah anak-anakku sekalian mampu mengukur benda kerja sesuai dengan alat ukur mekanik yang tepat ya. Ketika mengukur ketebalan menggunakan apa, mengukur kedalaman menggunakan apa, mengukur baut roda menggunakan apa ya. Nah, pembelajaran kali ini harus anak-anakku sekalian sudah mampu membedakan mana yang digunakan untuk ini, mana yang digunakan untuk ini ya. Yang kedua, pembelajaran yang kedua adalah anak-anakku sekalian nanti mampu menentukan hasil pengukuran dengan teliti. Nah, ini berapa alat ukurnya, berapa ukurannya ya, ini berapa ukurannya. Jadi ketika mengukur nanti salah sedikit salah ukur rugi konsumen ya. Nah, contoh sekarang kita akan tahu yang mana. Tahu ini kan apa? Ini kampas rem. Nah, ketika Anda buka bengkel nanti ya, Anda buka bengkel kemudian sudah servis motornya pelanggan atau konsumen ya, pas dibuka habis kampas tak. Nah, pertanyaan kemudian kalau ketemu dengan orang konsumen yang sedikit berpengetahuan, dia tanya, kenapa bisa dikatakan habis? Berapa standarnya? Iya kan? Nah, jadi kita menggunakan alat ukur, nah diukurkan, oh sekian, ternyata hasilnya sekian, sedangkan yang direkomendasikan oleh pabrik itu sekian. Jadi kalau telah lebih daripada itu, ini harus diganti. Kalau tidak diganti, apa yang terjadi? Apa yang patah rusak dan terjadi? Itu tromolnya bagus kalau masih velgnya yang jari-jari ya. Tapi kalau yang sudah velg hitam, habis tromolnya ganti semua. Nah, ya kan? Jadi kalau sudah bunyi-bunyi kan itu harus diganti. Nah, kalau tidak, harus jadi harganya cuma 35.000, 40.000. Itu sudah harus diganti dengan velgnya kan? Ruginya berlipat-lipat. Nah, makanya kita harus ukur, menjelaskan ke yang punya motor ini, motor tanpa kampasnya sudah segini ketebalannya. Ini sudah harus diganti. Karena yang tersebut pabrik rekomendasikan pabrik itu seperti ini. Nah, bisa ya? Bisa? Oke, baik. Kita lanjut ke pembelajaran yang ketiganya. Anak-anak nanti ketika selesai dari pembelajaran ini mampu mendemonstrasikan alat ukur, mampu memakai ini. Ya, mampu memakai ini. Ya, ini berapa bacanya, ini berapa bacanya, ini berapa bacanya. Ya, berapa hasilnya. Bisa? Nah, baik, yang terakhir yang akan kita capai yang terakhir itu adalah anak-anak sekalian nanti mampu merawat ini alat ukur. Karena alat ukur ini sangat sensitif. Jatuh bisa saja kalibrasinya, bisa saja ukurannya sudah bisa sekian mili. Karena di otomotif itu permainannya mili. Mungkin kalau tukang batu, tukang kayu, ya itu permainan beda 1 cm, 2 cm,
tidak apa-apa. Tapi di otomotif itu mainnya mili, beda 1 mili saja itu sudah berpengaruh dengan komponen-komponen yang lain. Jadi memang harus fokus, perawatannya harus baik. Masing-masing alat ukur ini tuh perawatannya berbeda-beda. Dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana cara merawat alat ukur yang ada ini semua. Nanti kalau kita dilihat nanti sudah tidak ada lagi. Ini jangan sampai ini bentuknya mirip palu-palu. Ini adalah ini bentuknya mirip palu-palu. Disuruh buka palu, tidak dapat palu-palu, dapat ini dapat mulu. Kan sudah barang. Jadi kita ada disuruh lagi. Harga ini lumayan ya. Kalau yang seperti ini kemarin itu sekitar 45 bulan satu. Nah, beda ya. Ini yang elektrik ini digital ya, digital ya. Ini sebetulnya ini digital. Nah, ini harganya kemarin itu sekitar 132, 150. Jadi kalau Anda kita rawat yang baik, jangan sampai satu kali pakai jatuh rusak dan beli lagi. Bukan lagi untungnya dapat, tapi rugi yang kita dapat. Nah, jadi masih banyak alat-alat ukur yang lain, tapi yang ada di meja saat ini itulah yang kita punya. Ya, itu yang kita punya saat ini yang ada di lab. Nah, masih ada yang lain, ada diabetes verifikator atau DTI, ya. Nanti kita bertanya belum ada, kita yang ada, nanti kita lihat di tampilan. Yang mana dikatakan diagnostik, yang mana dikatakan diabetes verifikator. Bisa, ya. Jadi pembelajaran kita hari ini karena otomotif itu salah satu roknya itu ada di pengukuran. Ya. Kita yang mungkin bisa melangkah ke pembelajaran yang ada di kelas 2, di kelas 3 atau kelas 12, kelas 12 itu Anda tidak menguasai alat ukur ini. Ya. Karena ketika membongkar kanvas, membongkar menyetel lem, ya, itu semua menggunakan alat ukur. Jadi dasarnya di kelas dulu ini kita memang harus perdalam, ini harus dipahami betul-betul. Baik ya, ada pertanyaan seputar ini? Jadi ini alat ini, bulan ini alat ini enggak, kita akan masuk ke satu persatu. Karena ini penting sekali ya. Di Polman ini atau di Wonolulu ini, ya, itu enggak bengkel yang akan menangani alat ukur itu sudah seberapa. Jadi masih besar peluang ketika Anda menguasai ini. Contohnya mengukur ini, mengukur yang begini. Biasanya kan dibilang oversize, iya kan? Biasa mereka tak oversize. Kalau mobil terbang lebih besar, silindernya, supaya kencang lari katanya, itu di oversize, diproses. Ada proses berapa biasanya? 25, 25. Ada proses 100, 150, oh terlalu tinggi ya. Biasanya itu yang direkomendasikan ada 25. Proses pertama itu proses 25, kemudian proses 50, proses 75, kemudian 100. Apanya itu sampai ada 25, 50, 75, 100? Tidak tahu. Apanya? Di mana dasarnya? Di mana bisa ditarik? Kenapa yang 50 dan 75? Pistonnya ganti. Piston. Di sini ya. Pertanyaan kemudian, kapan dikatakan ini harus proses 25, kapan harus dikatakan ini proses 50? Nah, ini harus diukur. Diukur di sini kerusakannya ini ketika di oversize, ketika dikerja atau diproses, ketika standar awalnya standar diukur, oh ternyata dia tidak bisa 25, dia harus langsung 50, harusnya 50. Tapi tangga-tangganya itu 0, standar 25, 50, 75, 100. Kayak piston biasa saja. Terus di sini ketika kita pergi ke toko, setelah membeli piston yang berapa?
standar kah? Atau 025 atau 050? Oh, itu ukurannya mili, bukan senti ya, itu mili. Ya, 0,25, 0,50. Jadi ada 4 tujuan pelajaran kita hari ini ya, mulai dari mengukur benda kerja, menggunakan alat yang sesuai, kemudian menentukan hasil pengukuran dengan benar, kemudian mampu memakai, mendemonstrasikan, terakhir adalah merawat. Ya, seperti kita ingat ya. Apa yang harus dilakukan? Langsung mengganti begitu saja, atau harus diukur dulu atau bagaimana? Akan masih di bengkel. Ini masih bongkar. Udah. Baik. Tapi muka habis nih. Oh iya. Karena kerusakan benda seperti itu bermacam-macam. Ada yang memang habis, ada yang cuma tergores, dan sudah tidak dipakai. Itu harus diukur. Kemudian yang mana dulu? Ini atau ini? Atau yang mana? Nah, sudah kita akan lanjut. Banyak lagi, mau kampasnya, ya, mau pistonnya, itu akan diukur. Nah, sekarang saya akan bagikan link ini, silahkan dibuka nanti di HP-nya, ya. Grup WA kita ya, dimasukkan, itu dibuka. Kalau yang di atas ini untuk akses ke Google Classroom-nya, kemudian di bawah ini adalah materinya. Di materinya ini ada 2, ada yang berbentuk Word, ya, berbentuk narasi panjang, yang kedua ada videonya. Nah, sudah di videonya dan saya lihat cara menggunakan alat ukur ini. Ada di situ ada beberapa mungkin. Bapak kasih masuk itu mungkin sekitar 3 video, itu bisa diputar-putar cara menggunakan, ya, simpel menggunakan HP ya. Jadi kita menggunakan enjoy ya, kita gunakan HP, kita gunakan buku, bisa di mana saja, ya. Jadi itu kota, jangan selalu sering pagi ya, atau dan lain sebagainya, main game, Mobile Legends, Free Fire atau dan lain sebagainya, itu dikurangi, karena itu makan kota yang lain. Jangan sampai orang tuamu memberikan kuota untuk belajar, ternyata dihabiskan untuk game. Ya. Saya tidak melakukan main game. Ya. Main game itu mengisi waktu, bukan menghabiskan waktu. Ya. Nah, main game ini itu hanya untuk mengisi waktu di kosongan. Ayo pakai HP untuk main game. Bisa. Tapi jangan lama, karena itu akan menghabiskan kuota. Nah, jadi intinya main game itu mengisi waktu, bukan menghabiskan waktu. Apalagi kalau tengah malam, jam 8, jam 9, sampai 10 malam, main game sampai jam 12, dan 12 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 5, lalu habis sekolah. Seperti yang lain mungkin ini ya, di seluruh sekolah mungkin mereka habis pagi, lambat banget, di WA tidak boleh apa. Iya. Alasannya di sekolah habis kota, bagaimana habis? Mobile Legends, PUBG, ya, Free Fire, habis, ya. Sekarang kita masuk apa itu alat ukur mekanik. Jadi alat ukur mekanik itu adalah umum digunakan, alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, kemudian kedalaman, ya, sebuah benda, ya, contoh, memang lahan contoh. Ini biasanya kita bilang Mister Baja, ya. Sekarang kan seperti dulu Mister Bajanya tebal, ya. Tapi sekarang menemukan Mister Baja yang tebal itu yang biasanya setebal ini Mister Baja setebal ini. Tapi kita sudah jarang menemukan, ya. Di bengkel pun kita tidak punya, jadi kita hanya menggunakan Mister Baja seperti ini. Ini benar-benar Mister Baja, tapi ini sudah Mister Baja. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur jarak
bisa. Kemudian mengukur kerataan, bisa. Contoh mengukur kerataan, ketika dibalik ya, mengukur kerataan. Ini rata tidak? Ya, ini rata tidak? Mengukur kerataan. Kemudian ini juga biasa dipakai untuk mengukur jarak bebas pedal rem. Biasanya atau gas. Itu kalau mau diinjak di header rem ketika mau direm, itu kan langsung makan. Ada sedikit bebasnya. Nah, itu yang diukur. Itu ada jaraknya, ada di buku manual. Itu ada di buku manual kan. Sekian mili, sekian senti. Sama dengan kaki juga itu ada jarak bebasnya. Itu ini alat ukur yang digunakan. Ya, kopling, alat ukur ini yang digunakan. Nah, kemudian alat ukur ini adalah vernier kaliper. Biasanya orang bilang dan kasoro. Biasa juga orang bilang Star Exo. Ada juga orang bilang Sigma. Banyak namanya, satu benda. Ya. Kita umumnya kita sepakat kita gunakan di sini vernier kaliper. Itu lebih enak sebetulnya kalau kaliper. Kalau masih susah sebut bahasa Inggrisnya adalah yang kasoro. Ini yang kasoro. Ini fungsinya ada 3. Ya. Pertama, mengukur diameter luar. Contoh, ini mengukur diameter luar. Ya, untuk mengukur diameter luar. Ini bisa. Kemudian ini mengukur diameter dalam. Bisa. Ini mengukur diameter dalam. Kemudian yang ini mengukur kedalaman. Kedalamannya berapa? Atau ketebalannya berapa? Itu disebutnya pakai ini. Bisa. Jadi satu benda ini minimal ini yang paling Anda paham dulu. Karena ini yang paling sering digunakan di sepeda motor. Kemudian ada lagi alat ukur yang lain. Ini pernah lihat sebelumnya? Kayak kipas. Ya, bulat. Kalau mau mengukur celah katup atau clearance-nya, itu menggunakan. Dan celah katup yang diukur, kita bisa juga mengukur celah busi. Ini ya, ini celah busi. Oh ini ketebalan juga. Ini celahnya apa? Bukan menggunakan timah rokok. Biasa dia putar-putar di timah rokok, dia kasih masuk begini. Oh iya betul. Ya lihat kan, membeli ke bengkel atau dapat lagi dia udah duduk ini mengukur juga, tetapi mengukurnya tidak menggunakan satuan. Mengukur mungkin dia pakai kerasaan karena dia sudah pengalaman. Iya. Ya kan? Ya. Nah, sebagai anak ini tidak sekarang sekolah di sini tidak akan seperti itu. Nah, kita menggunakan ukur. Ini celahnya berapa?
di sini kan ada ukurannya. Di sini ada 1 cm, berarti 100 berarti 1 cm. Di sini harus dipahami juga itu tangga konversi dari meter ke centimeter, centimeter ke meter, itu harus dipahami. Iya ya. Jadi akan cukup nanti. Perawatannya. Kemudian ada alat ukur yang lain. Mikrometer. Ini mikrometer dalam. Ada dua jenisnya ya. Ini mikrometer luar. Bisa. Ini mikrometer. Jadi ini mengukur diameter luar, ini mengukur diameter dalam. Contoh. Karena ini terlalu besar, harusnya ini ada beberapa jenis. Ini ada 75 sampai 100. Ya, 75 sampai 100. Biasanya itu yang awal adalah 0 sampai 25. Kemudian 25 sampai 50. 50 sampai 75. 75 sampai 100. 100 masih ada lagi. Besarnya ini masih ada lagi. Nah, ini yang terdalam. Jadi kita mengukur contoh, mengukur diameter ini berapa, ini berapa diameter luarnya. Kalau yang ini ya, kalau ini diameter dalam. Ini kita ukur ini. Hampir sama penggunaan dengan ini. Hampir sama penggunaan dengan ini. Nanti kita lihat apa perbedaannya. Yang mana lebih teliti, biasanya penggunaannya yang mana lebih teliti, penggunaan ini atau penggunaan ini. Ya, harus ada perbandingannya ya. Jadi kita bandingkan ketelitiannya ya. Seperti ini kan sampai masih berfungsi dengan bagus. Oh iya, terus berfungsi dengan bagus. Kalau ini masih perasaan. Nah, kalau ini sudah bunyi, berhenti. Berarti dia sudah mentok. Tidak boleh dipaksa. Kapan dipaksa? Berubah pengaturannya. Ya. Jadi ini ukuran berapa? Ukuran dalam. Ukuran dalam. Nah, jadi ini tadi ukuran meter luar. Ini ukuran meter. Dipahami ya? Mudah ya? Mudah ya? Oke. Baik ya. Apalagi yang bagaimana dibuka? Kalau ini digital. Ini sistemnya digital. Lebih efisien ya kalau masih berfungsi dengan bagus, karena ketika ini diukur ini sudah ada 1,97 inch 48,98 itu langsung terbaca, mudah, langsung dipelajari, langsung tahu selesai ya. Ini nanti kita hanya pakai sebagai pembanding ya. Yang perlu dipelajari itu adalah ini bacanya berapa. Kayaknya tidak muncul. Ya kan? Ini tidak muncul di sini. Masih pakai ini, masih muncul sekian. Kalau seperti saya sudah pakai kacamata, kayaknya pakai ini. Langsung bisa langsung. Nah, kalau ini tidak. Oh sekian gitu. Tapi yang muncul di soal itu biasa, kalau ujian itu yang ini. Tidak pernah muncul yang ini. Jadi dipakai di lapangan ini ya, dipakai di lapangan supaya tidak terlalu ribet menggunakan untuk pekerjaan. Pakai ini. Kalau ini enggak. Maka kalau buta-buta bisa dikit, ya bawa kacamata. Gitu ya. Jadi ada
alat ukur mekanik itu tadi digunakan untuk mengukur apa? Satu, diameter. Lalu apa lagi diameter? Dua. Apa lagi? Kedalaman. Ya, jangan baik-baik ya, nanti kita akan terakhir kerjakan. Oke, lanjut. Silahkan dibaca. Ini materinya sudah ada di Google Classroom, ya. Materi sudah di Google Classroom, itu ada baca. Seperti itu, ya. Jadi ini misalnya, ya. Ini cara yang di atas, ya kan? Sama ya. Nah, ini tinggal Anda baca. Di sini kan sudah inch, ya, ukuran meter. Digunakan untuk apa? Mengukur panjang, lebar, atau ketebalan sebuah benda. Ya. Apalagi satuan yang ada pada sini itu adalah sentimeter dan inci. Ya. Satu meter, satu inci berapa senti? Ini kan ada di sini semua. Karena ada penggunaan. Kalau kita di rata-rata di Asia, di Indonesia ini itu menggunakan satuan ukurnya lebih banyak menggunakan milimeter. Kalau di Eropa sana itu rata-rata menggunakan inci. Ya. Mau pakai inci mau pakai sentimeter sama, ya hasilnya akan sama. Tapi karena kita sudah kebiasaan dari sini, dari SMP, dari mana itu menggunakan sentimeter. Digunakan untuk apa? Silakan dibaca, ya. Mengukur jarak, ketebalan, atau bahasa lainnya adalah clearance, ya. Peralatan mesin, ya. Mereka keharusan pada komponen-komponen dan mengukur alat ukur rok atau berukuran kecil. Modal besarnya saya pakai di pinggir-pinggir jalan ini untuk mengukur kaki, mengukur jarak kaki, jarak led. Kalau nggak salah orang sini bilang lednya, ya. Berapa ukurannya ke lednya, ya? Karena ini led atau ini led. Lihat ya. Ini led. Ini udah goyang ya. Lihat bisa lepas. Ini lagi. Ini yang diukur. Nanti kalau di sini terjalan, di sini rata ukur di sini. Kasih masuk, bulan. Dia ambil berapa yang dibutuhkan motor tersebut. Tidak akan mengukur. Ini rata-rata yang paling sering ganti di bengkel. Sering sekali ganti mereka. Karena kalau sudah berapa kali pakai aret, susah. Ya. Apalagi kalau orangnya sembarangan. Dan saya pakai, wah, karena capek ibu dapat kunci, atau mau tes main bola pun hancur, malam ya. Ini cara menggunakan meter ini. Pertama adalah bersihkan tangan Anda, ya. Komponen-komponen yang diukur sebelum melakukan pengukuran dan lain-lain itu harus dibersihkan. Contoh, mengukur ini harus dibersihkan dulu. Yang amplas dulu, ya, supaya keratannya tidak ada, hilang. Masuk alat ukurnya. Kita cari alat ukur yang anggap ini sampai 0,8. Kita cari 0,8.
8, kita 0,8 kita harus tambah. Ternyata ini rapat sekali. Ini berarti harus ditutup sedikit untuk masuk. Bukannya dipakai jungkir ya? Karena diharapkan di sini ada 0,8 atau 0,80, kita gunakan ini untuk jungkir ini. Baru kasih masuk. Nah begitu caranya. Nah ini ambil kunci apa namanya? Obeng ya. Jadi kita masuk kasih masuk. Bukan ini yang memakai jungkir. Nah, susah ini. Jadi kalau di bengkel nanti atau pergi praktek nanti disuruh celah businya berapa? Nggak ada kalau bengkel. Nah, lalu sama barang ya. Jadi harus sensitif digunakan sesuai dengan fungsinya, ya. Kemudian apabila satu lagi masih belum cukup untuk pengukuran, gabungkan 2. Contoh, kalau memang sini tidak cukup, nggak ada berapa, kita butuh anggaplah 15. Ya, berarti kalau 15 berarti 7 tambah 8. Bisa ini 2 digabung begini, ini boleh. Berarti ini kita lihat angkanya, ini 025 tambah 020 berarti 045. Kita butuh tadi itu 45. Sedangkan di sini ada 45. Berarti harus digabung. Bisa. Ya. Penting bagus rapi masuk. Oke. Ada pertanyaan tentang ini? Nanti akan kita gunakan, ada praktek kita akan gunakan ini barang ya. Penggunaannya juga ini ada cuakannya. Ini ya. Ini ada fungsinya. Bukan hanya model. Bukan kita akan begini. Itu digunakan untuk mempermudahkan bengkel, mempermudahkan pengguna. Ya, bukan ini menarik. Atau dikasih pakai tangan di sini. Nah ini yang rusak ini. Kalau selalu dipaksa tangan dikasih masuk, ambil. Cucu hitam. Nah ini pengancing, ini pengancingnya. Waktu udah pengancing keras nih. Dilonggarkan. Kemudian bisa ya. Jadi semua sedikit ini pun itu punya penggunaan. Ya. Lanjut. Ini jangka sorong. Ya. Ya. Cerita. Ini jangka sorong. Ini sebenarnya ini sudah ketika berbicara tentang ketiga yang ini sudah tidak layak karena sudah punya tempat. Ini sudah rawan dengan kerusakan. Ya. Yang bagusnya itu adalah dia masih mempunyai tempat seperti ini. Dia masih mempunyai tempat seperti ini. Ya. Ya, silakan ada di buku nanti ada di Google Classroom itu ada di materi itu. Ini nama tidurnya ini dan sebagainya. Ya ada di situ. Kita tinggal berikan seperti ini. Ini pengancingnya. Ya, ini harus sering-sering dibersihkan minyak. Minyak ya, dilemasi pakai oli. Ya, supaya ada manis. Bisa ya. Ini maju mundur. Kalau udah licin, baik. Ya, tunggu hilang nomornya, hilang di dalam. Kalau rusak karena dipakai itu biasa. Karena kalau rusak dari kamar hidup saja, itu tidak bisa. Ya. Dan siapa tadi itu bukannya untuk mengukur? Yang ke dalam. Kedalaman. Diameter luarnya. Bisa ya. Nah, ini perawatan terhadap jangka sorong. Jadi harus sering-sering dirawat.
Ya, bukan cuma wajah yang sering dirawat dan dirawat, ya. Tetapi ini juga harus sering dirawat. Pertama, bersihkan jangan pasal dan benda yang akan diukur dari debu dan pastikan pada permukaan dan rahang penunturan ini rahangnya. Jadi sebelum digunakan ada kain lap, dilap ini, anggaplah kita akan ukur ini dilap. Supaya apa? Satu pasir, partikel pasir mengendalikan di sini itu sudah mengubah hasil pengukuran. Jadi memang harus bersih. Sini memang. Ya, sekarang ini kita kasih. Buka, kita pakai. Oh ini sekali lagi waktu dulu. Ya, jadi perawatannya. Sebelum digunakan, pastikan skala Mohs dapat bergeser secara bebas dari angka 0 pada kedua skala bertemu yang tepat. Jadi pas ketika ini pas rapat, untuk mengetahui ini masih layak atau tidak digunakan, rapatkan kancing dia. Ini kalau 0 ketemu dengan 0, berarti ini bagus. Tetapi ketika dirapatkan begini sudah melenceng satu, itu sudah layak. Hasil pakai itu timbal. Iya, karena ini kita lihat sudah baik. Pusat dan. Oke, yang ketiga, pastikan pengunci telah ditentukan sebelum digunakan untuk pengukuran. Ini yang sering terjadi. Ini ketika dikancing begitu sudah dipakai dikancing. Mau dipakai, ya cuma senarik. Ini kan terjadi. Lepas senarik, ini apa mengukur. Dan sebelum digunakan, perhatikan dulu buka kancingannya, kita bisa ya, jangan paksain kancing tarik, dia mau di mana, ya, bisa ya. Kemudian letakkan yang pasang pada posisi rahang pengukuran tertutup untuk menjaga rahang tidak bengkok apabila tertimpa suatu benda. Selesai pakai, jangan biarkan dia begini. Ini banyak terjadi ketika harus mengukur dan sendiri apa jatuh kunci atau kena ini atau kena ini atau kena ini ketika didapatkan kembali harus jadi setiap selesai gunakan tutup simpan di dalam kotak, jangan dibiarkan gitu banget dewa datang gitu banget ya. Bisa. Daripada kita yang masalah dari gunakan pada tempatnya dan jangan saling bertumpukan. Maksudnya bertumpukan yang begini. Jadi saya barang, ya. Karena ketika selesai praktek, kita harus 10 berempat kumpul barang. Masukkan ke depannya. Habis di luar, ya. Karena buru-buru mau pulang, perut sudah lapar, karet. Masukkan. Habis kan? Tidak boleh ya. Kita harus gunakan sesuai dengan sini. Cara mengajar yang sorong. Ini kita mengukur, cari angka pada skala utama yang telah dilakukan kanor. Nanti kita lihat videonya. Ini ada video cara bacanya ya. Lanjut ke bacaannya. Kita ingin lewat dulu, nanti kita lihat videonya ini. Dan videonya kita putar ya. Contoh. Perhatikan. Ini maksud ya. Ini kita geser ini. Sudah ada. Ya kan?
Iya kan? Paham dia main pasti yang main dulu. Iya kan? Apa ini? Tapi di sini kita ditanya yang nomor 2, nanti 8,5 30 dari kali. Makanya jawabannya adalah 53,95. Kita cari yang lain. Nanti bisa ya kalau satu-satu. Ada alternatif itu kita udah. Ini kalau terlalu jauh atau di sini 3,20. Ini 3 yang mana? Ini 1, 2, 3. Bersama 1, 2, 3. Berarti sudah lewat 3. Iya, ini kan 4,20. Berarti di antara ini pasti lurus. Iya, kita mencari skala yang lurus antara ini dan bisa ya, skala minusnya dengan skala utama. Ini skala utamanya, ini skala minusnya. Ada yang lurus seperti itu. Bisa dipahami pembacaan ini? Bisa? Bisa dong ya. Ini sama ini. Sudah lama. Ya. Ya. Kita tinggal cari berapa. Lurusnya berapa? Bisa? Masih ada yang dipertanyakan? Jangan sampai nanti kita prakteknya 150 ini. Diameter piston. Ini hasilnya berapa? Oh, lewat dari 5-nya nggak sampai 51. Berarti kita cari skala minusnya yang sejajar dengan skala utama. Saya ini juga bisa diukur. Ini bearingnya, ini diameternya berapa? Ya. Kalau ini mengukurnya itu pakai DTI. Nanti kita lihat. Sudah ini ya? Sudah paham sedikit ya? Oke, lanjut. Jenis-jenisnya yang kasoro. Ini jenis-jenis dari yang kasoro. Ini yang kasoro analog. Ini yang pakai ini ada jam tangan. Jam tangan itu ada yang analog, ada yang digital. Ya, sama dengan jam dinding. Jam dinding nomornya itu analog. Kalau kayak di masjid-masjid itu digital ya, ada digital. Bisa ya? Bisa bedakan antara analog dan digital ya? Bisa. Nah, ini digital. Nah, sama yang kita punya. Ini digital. Bisa ya? Analog ini yang ini. Kemudian yang kasoro alur dalam. Ini kita tidak punya, tapi kita lihat gambarnya saja ya. Yang kasoro ketinggian. Ini tadi di sini ya kita jenis-jenis yang kasoro yang ada ya. Kita lanjut ke mikrometer. Mikrometer yang kita punya tadi ini ada berapa? Ada 2 ya jenisnya. Yang pertama ada ini mikrometer luar. Ini ukurannya ini adalah 0,0 sampai 25. Sedangkan yang kita punya tadi adalah 75 sampai 100. Ya, 75 sampai 100 itu 0 sampai 75. Kemudian ini kita tidak punya ya. Ini mikrometer untuk diameter dalam kita punya tadi ya. Ini digital. Ini juga ada digitalnya. Jadi kalau kita mau repot-repot, malas membaca, ini ada digital. Ya, itu seperti si mainnya, kalau mainnya ya ini, ya, capek-capek baca. Itu kan tujuan kita belajar kan bukan itu. Ya, tujuan kita baca adalah bisa membaca
Anda sudah pro, wah ini sudah, wah MMG sudah besar ya, sudah pro ya, langsung besar ya. Ya, nah ini fungsinya. Nah, sama dengan yang tadi, untuk diameter sesuai dengan bentuknya ada diameter dalam, ada diameter luarnya ya. Nah, perawatannya, nih. Saat meredakan dan mendapatkan spidol, lakukan dengan cara memegang kerangka dengan tangan kiri dan memutar timbal dengan ujung jari dan jangan sebaliknya. Ya, kita mulai. Nanti kita nonton videonya ya. Jari kan masuk ya, masuk sama. Oh ini nggak perlu 75, ini 75/100. Kita bandingkan beda ya, beda ya, beda ya. Ini ukurannya 50/75. Kalau ini 75/100. Ini harus dikalibrasi ya, hanya ada fungsinya. Itu harus 0 dulu. 0 itu antara ini timbalnya dengan radiusnya, harus tidak ada 0 kalau bisa ya. Ukur seperti ini, kemudian kita pancing, kita ya, untuk mengkalibrasi ya. Berikan pelumas ya, berikan mikrometer disimpan atau menemukan atau sekedar yang enggak, tidak boleh pasang biar enggak ya. Seperti sebagainya dimaksud apa? Enggak ya, seperti itu. Anda kalau ukuran pastikan membawa karton atau kertas sebagai tempat meletakkan mikrometer. Jangan meletakkan sembarangan karena partikel sedikit apapun yang masuk permukaan sekedar terpapil itu tidak harus dibuka kayak bersih. Ya, tidak boleh main pasir. Ini tidak boleh diwapi pantai. Kalau diwapi pantai ini ya, berkarat banyak pasirnya ya. Nah, baca mikrometer. Paling kita lihat lagi videonya. Ini kita buka mikrometer. Sama. Ini ketelitiannya adalah 0,01 mm. Ini ketelitian. Jaraknya yang bisa diukur adalah 0 sampai 25. Perhatikan ini. Ya. Ini hasil ukurnya ya. Ini hasil ukurnya. Bisa disumpah tuh. Coba ada tadi. Ini perancingannya ya. Oh ini tidak goyang. Jadi kita lihat. Ini tibelnya dan harusnya ya. 2,39 berarti 0,5 nya dengan 1 1,5 2 3 jarak itu 39 35 36 37 38 39 seharusnya 38 dia jadi 38 ini yang cari rapat yang sama, makanya hasilnya 2,39 0 5 0,05 ada 1 1,5 2 2,35 36 37 38 39 hasilnya adalah 2,39. Kalau tidak putar muncul di bawahnya, muncul yang garis di bawah, sama-sama dari posisi yang 3 begini, itu dibacanya beda. Yang nggak boleh terjadi dengan ini ya. Berarti 1, 2, ini 50 berarti tambah 35 85 86 87 88 89. Dan setiap muncul angka ini di bawah itu sudah kelipatan lebih 50. Karena ini skalanya ini cuma sampai 50, 0 sampai 45, 46, 47, 48, sudah 1 tahun.
namanya? Dia indikator. Ya, digunakan untuk mengukur dimensi dan gerakan kecil untuk memastikan apakah permukaan rata atau bundar dalam keadaan lurus. Ya, untuk memastikan apakah permukaan tersebut sejajar. Itu yang diukur itu ini. Kerataan ini diputar. Jadi ketika ini diputar, anggaplah ini kita lihat ya. Ini jarumnya akan berputar ya. Jadi ketika berputar berapa, menyimpangnya berapa, berarti ini sudah halus. Kalau dia goyang, berarti dia halus. Kalau dia bersimpang, berarti dia mudah mulus. Ini wow, bulannya. Tapi kalau ada nih goresan-goresannya, pasti dia akan goyang. Misalnya dia pakai indikator D, dia sampai kecil. Kalau ini sebenarnya kan itu dia indikator. Indikator kecil untuk pastikan apakah permukaan tersebut sejajar. Perawatannya dari dia indikator terjatuh, sensitif ya. Kapan jatuh, berupa jarumnya yang mahal. Ini tadi pakai magnet, dia tidur di atas, ada magnetnya. Jadi biasanya diletakkan di batasi supaya dia tidak goyang, ada magnetnya. Kita tidak punya alatnya, ya. Ini ada air langsung tutup dalam gunanya. Bisa, ya. Simpan indikator di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Tidak mungkin ada anak di sini, ya. Karena sudah remaja semua, ya. Jadi kalau ini bilang Pak Guru, ini panah jangan dimainin, ya. Tadi biasa juga ada teman-temannya dibilang jangan karena penasaran kan diputar-putar, usah lah, ya. Pusing itu baju rusak, belilah, ya. Bisa ya. Kemudian kita lanjut ke dia di ada fungsi untuk mengukur diameter bagian dalam silinder, lubang, bukan boros dan komponen lainnya secara teliti. Ujung untuk dapat menggerak juga. Jadi kita juga tidak punya alatnya, tapi nanti kita tampilkan cara memakainya ada di video. Ini perawatannya. Nah kita bantu saja ya. Oke. Ya. Oke. Akhirnya kita sudah sampai di sini ya. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan tentang penggunaan alat ini? Ada? Kalau tidak ada, saya bertanya. Kalau kita sudah habis ya, sekarang saya bertanya. Ada yang bertanya? Kalau ada, saya bertanya. Ada? Oke. Saya yang kembali ya. Ini alat ukur apa lagi namanya? Ya, kasoro. Bahasa lainnya? Tadi kan banyak bahasa. Dari dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya. Maka tadi ini dia mengatakan bahwa ini adalah angka kasoro. Itu benar. Ya. Istar geser. Itu juga benar. Istar tingsut, itu juga benar. Tapi bahasa Indonesia kita gunakan adalah vernier kaliper. Ini jelas tertulis di ini alat ukur apa? Dalam mikrometer. Untuk mengukur apa? Untuk mengukur diameter dalam. Kalau ini untuk mengukur jenis-jenisnya ada berapa macam? Mulai dari kecil itu minimal 25 daun sampai 25 sampai 50 sampai 75 sampai seperti ini. Ini jenis-jenis alat ukurnya ya. Oke.
ada yang bertanya? Sudah ya? Kalau ada kita putar videonya sebelum kita masuk prakteknya. Hanya ada video. Bentar. Perhatikan posisinya ya, posisi pistonnya ketika diukur ya, yang rapat ke atas ke kanan. Seperti ini sebentar ya, kita prakteknya kita tulis pakai itu ya.
Ini cara menuju cepat ya. Bisa ya, sama kita tadi ya. Jadi kita punya piston durasi itu akan diukur. Jadi kita akan bagi kelompok, satu piston satu orang kita akan ukur. Ya. Jadi makan baik-baik. Skala yang sebenarnya adalah skala menerus dengan skala utama. Ini mengukur diameter dalam. Ya. Sampai dari ya, masing-masing surat ukuran yang sudah dijelaskan kita ada 1,1, 1,2, 1,5 ya, kejadian. Bisa ya, kita ya? Nanti ya kita aplikasikan nanti ya. Bisa kita lanjut, kita percepat saja videonya ya. Nah, sekarang kita menggunakan mengukur ke dalam. Kita punya di meja itu ada kampas remnya, ada kampas cakram, ada kampas rekor ya. Naik kursi dulu ya, pastikan kursi dulu ya. Jelas bisa kalian tanyakan
Baik, anak-anak semua, itu tadi pemutaran video tentang penggunaan alat ukur, mulai dari mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Bisa ya? Nah, saya harap anak-anak sekarang bisa ya, kita akan mengaplikasikan langsung. Kita akan mengukur benda kerja yang ada di atas meja ini. Nah, tapi sebelum itu kita bentuk kelompok dulu, ya. Silahkan berhitung dulu. 2, 3, 4, 5. Nah, pembagian kelompok kita hari ini yang mendapatkan tadi angka gaji menjadi kelompok 1, ya. Yang duduk sebelah sini mendapat kelompok, pas mendapat tadi angka genap, silahkan di kelompok 2. Bisa? Angka gaji itu angka berapa? 1, 3, 5. Nah, itu angka gaji itu dari kelompok 1. Angka genap tadi ada 2 dan 4. Itu kelompok 2. Nah, silahkan bertukar tempat. Ini kelompok 1 gaji, kelompok 2 genap. Baik, ini sudah ada 2 job sheet dan LKPD yang Bapak sudah printkan, ya. Jadi di sini di lembar kerjanya ini saya kasih lihat dulu lembar kerjanya sebelum kita terjun langsung, ya, untuk mengukur benda kerja. Nah, di sini lembar kerjanya ada tugas yang bisa dikerjakan, ya. Di sini ada tugas, ya. Silahkan dikerjakan, ya, dengan berdasar di Google Classroom tadi itu dengan materi-materi yang ada. Silakan mencari informasi di mana saja. Mau Google boleh, materi boleh, ya. Nah, yang kedua, di job sheet-nya, di job sheet-nya ini apa-apa yang dilakukan itu ada di sini. Mulai dari mengukur celah busi, ya, kemudian mengukur diameter pistol, kemudian diameter hole, ya, kemudian mengukur kerataan bola silinder dan ketebalan dalam asal. Bisa ya? Ini semua diisi sebentar kita nilai bersama-sama. Bisa? Bisa. Oke. Ini kelompok 1 dan kelompok gaji tadi. Nah, ini kelompok 2 ya, kelompok genap. Sekarang saya ambilkan bahannya. Silakan rapatkan kursinya, ya. Saya bagikan masing-masing. Ya. Situ aja, situ aja. Ini yang akan kerja, ya. Ya, alibernya saya berikan masing-masing 1, ya. Ada kerja. Ini ada juga businya, ya. Jangan diukur. Ya, ini kita mengukur kerataan juga ini, ya. Bisa. Baik, satu-satu. Job sheet-nya ada, ya. Kemudian startnya saya berikan satu-satu. Bisa, ya. Parameternya sepertinya tidak akan digunakan karena kalau yang digunakan parameternya silahkan, ya. Nggak ada. Nah, berkelompok bersama. Perhatikan ini, perhatikan di situ. Ini nanti Anda isi mencocokkan ini ke kasorong yang mana, huruf gambar berapa, A dan lain sebagainya, ya. Ini sebentar kerjakan. Kemudian ini. Ini yang kita mau kerja. Ini mengukur celah busi. Silahkan buka di HP-nya nanti karena kita buka yang ada di sini, ya. Itu gunakan YouTube atau gunakan Google, ya. Standar ukuran celah busi. Kemudian hasil pemeriksaannya berapa ketika Anda ukur. Mana businya? Jika Anda ukur contoh, di
sini ini ada nomornya, ya. Ini ada nomornya ya, bisa ya. Kita ukur di sini, kita buka, juga boleh buka. Oh, ini juga tampilan terlalu tebal, berarti dia kurang sedikit. Ini berarti dipakai ini. Ini ternyata masih longgar, berarti dia masih bisa disandingkan dengan yang lain supaya dia agak pas. Ya. Ternyata ini berarti ini pas. Berarti dia antara silahkan tambah 80 tambah 80 tambah. Tulis di sini. Untuk spesifikasinya silahkan buka HP-nya karena di Google standar celah busi. Nah, berapa yang ada dapat di situ? Masukkan di sini. Bisa? Bisa satu contoh. Sama juga dengan yang ini. Yang lain. Bisa? Silahkan dikerjakan. Nah, di sini ada yang ini KPD-nya, ya. Ini KPD-nya. Ini ada tinggal mencocokkan nama arah ukurnya. Masuk gambarnya mana? Ini. Oh, dia berarti huruf apa? A. Ini masuk A. Contoh ya. Mana Mister Baja? Mister Baja. Ini apa? Ini A, B. Ini A, ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Bisa ya? Dia maunya beratur ya. Kemudian ini, nah ini celah busi contoh. Nah ini silakan kita buka dulu, bukakan, buka. Nah ini kan ada nomornya ya. Ini ada nomornya. Ukur contoh. Silahkan. Harus kemana lagi? Spesifikasinya ternyata ini ini berapa? Kasih pemeriksaan contoh. Spesifikasinya silakan buka HP-nya. Berapa standar atau spesifikasi umum celah busi? Ya, seharusnya ada buku manual, tapi kan kita nggak bisa pakai buku manual dulu karena motornya universal, ya. Kita pakainya. Cari di Google berapa hasil yang berapa. Contoh di bawah di HP, di internet didapatnya spesifikasi umum adalah 0,80. Tulis 0,80. Hasil pemeriksaan tadi 70. Keterangan, oke apa tidak? Nah, kalau dia sesuai dengan standar berarti oke, sesuai dengan standar berarti tidak. Checklist tidak. Mudah ya? Buat cara kerjanya ya? Nah, silakan berkelompok membaca ya, pakai HP-nya menggunakan media yang ada. Ini masih ada alat ukur yang lain di sini ya. Perhatikan. Kurang. Sama dengan yang tadi, cara mengukurnya berarti ini harus kena semua sini ya. Berikan. Dorong dulu, rapat, kancing. Ya, rapat, kancing. Udah usah gemetar ya, santai saja ya. Santai saja. Makanya ada istilah analisa karena biasa. Tidak mungkin dalam pembelajaran ini langsung bisa mahir ya. Daripada dia analisa ya. Kita sekali bisa sering-sering nanti praktek ya. Sering-sering kita praktek supaya kita biasa menggunakan. Benar ya? Kemudian ada ini yang diukur udah diukur diameter apa ini? Diameter pinhole. Diameter pinhole-nya ini ya. Ini diukur dulu ya. Diameter pinhole-nya ini ya. Bisa ya. Kalau mau anak bisa juga pakai. Bisa juga pakai. Ya. Ya. Tadi pinhole-nya kalau digambar pakai Mister Insur. Ini juga kalau mau coba bisa pakai ini. Ya. Ini pinhole-nya.
Ada sekolah. Oh, dari sana? Silakan. Oke, silakan praktek ya. Salah. Jadi A-nya tadi ini ya, A-nya yang ini ya, yang depan ya. Perdayakan HP-nya ya. Ini kita udah menggunakan meter ya, mau nanti jadi tulis sentimeter, 50 cm, setengah meter itu ya, panjang ya. Ini baru kajian. Harus masuk dulu. Saya. Diameter silinder menggunakan apa? Tadi kalau di video ada dialogi, ya. Bentuknya tadi itu gambarnya seperti ini. Ini dial tester indikator DTI. Karena kita tidak punya alat tadi kita bukan di yang saja, ya. Ini sudah segalanya? Ini sebentar itu ini. Ada pertanyaan kan? Ini meter akan cari spesifikasi berapa setelah ini? Ada review yang ada ukur yang ada di atas ya. Prosesnya belum selesai, kita diskusi sebentar, penutupan, kita pulang. Ini sama sih, buka pistol sini, jangan ada pistol, ya dia lain bang mana di ya dia ini naik, beli kolonnya, standarnya apa caranya? Maksudnya? Sudah deh. Ini anu dia beda boleh. Saya perdayakan HP-nya ya, untuk mencari itu. Setelah itu kalau sudah dapat ini, lanjut lagi nih. Atau tadi ukurannya mengukur kerataan. Itu menggunakan dua alat ukur, ya. Menggunakan Mr. Baja dan ini. Oh, jadi kita rapatkan seperti ini. Berarti ada celah ya. Ada celah. Sekarang kita ukur, kita cari celah yang paling tipis. Mana yang paling tipis? Ini lolos. Iya kan? Ini lolos, berarti 0,05 bisa. Sekarang kita coba 0,10. Ini masih ulang. Ya. Tidak bisa. Berarti ini Bisa apa ya? apa dengan Langsung apa? sama dengan ini? Kalau mengukur kerataan, ini sudah ada kerataan menggunakan dua ya. Stop. Ya.
Kita lihat ini. Ada celah tidak? Ya. Kita cari yang tipis dulu. Kita cari yang tipis dulu. Oh, kemana dulu? Tipis. Masukkan. Tipis rata. Ini. Ya dari arah sini ke arah lain. Ya. Itu semua seperti itu. Silakan. Rasakan seperti ini. Bukan kita yang kasih sejajar ya. Sekarang ini kalau sejajar full, berarti 5 sejajar dengan 0. Berarti yang bisa adalah 50. Gitu. Ya, 30. Ya. Terus hasil pengukuran nanti kita cocokkan ya. Kalau pakai Mister Insus kita cocokkan pakai ini. Nah begitu lah. Ada caranya kalau mengukur. Yang tempat. Ya ada caranya nih Pak. Ada aturan. Dari langkah pengukurannya ada langkahnya. Silakan diperhatikan kapan. Jangan begini pegang, kalau begini pasti seimbang. Bincang ya palanya. Jangan apa? Enggak. Begitu aja. Ya begini jelasnya tidak seimbang. Dia pegangnya begini. Kalau ini Itu apa? Jangan sampai mau sengaja kasih masuk. Nah, yang gue rusak mobil. Datang orangnya. Dia nonton kayak rusak. Mau diganti. Wah, tidak bisa. Ya. Baik, senang semua. Baik, anak-anak sekalian, tadi kita selesai praktik ya, mengaplikasikan langsung dengan teori dengan video ya yang kita dapat ya dengan benda kerja yang ada di depan kalian semua tadi ya. Sekarang kita akan mendengar hasil dari masing-masing kelompok pengukuran yang didapat tadi. Bisa ya? Baik, berarti anak-anak semua masing-masing membacakan. Dari kelompok yang lain dengar, bisa membandingkan antara benda alat ukur yang dikerja oleh kelompok B dengan benda alat ukur yang dikerja oleh kelompok A. Bisa? Oke, sekarang kelompok A dulu. Silahkan membacakan hasil pengukuran yang didapat tadi. Silahkan kelompok A. Kelompok B silahkan disimak kalian berapa hasilnya ya. Hasil pengukuran celah besi dalam 0,1 mm, spesifikasi 0,5 meter hingga 1 mm. Terus yang lain? Keterangan rusak. Oke, lanjut. Diameter piston spesifikasi 49 mm, hasil pemeriksaan 51,5 mm, hasil rusak. Diameter pintu 18 hingga 18,20 mm hingga hasil pemeriksaan 20,22 mm. Keterangan rusak. Mengukur keratan kepala silinder spesifikasi 0,10 mm
nomor 2. Silakan dibacakan hasilnya. Silakan maju. Terus barang berarti. Silakan. Hasil pemeriksaan forensik 0,70, spesifikasi 0,80. Hasil pemeriksaan diameter piston 50,80 mm. Spesifikasi diameter piston 49 mm. Hasil pemeriksaan diameter pinhole 11,95 mm. Spesifikasi 18,00 hingga 18,10 mm. Hasil pemeriksaan pengukuran gerakan kepala silinder 0,05 mm. Spesifikasi 0,10 mm. Hasil pemeriksaan ketebalan kampas 8,44 mm. Spesifikasi 12,5 mm. Keterangan perusahaan semua. Makasih. Berikan aplaus untuk kelompok dulu. Baik, anak-anakku sekalian, ya, saya ambil bekerja aja ya. Nanti kita akan nilai. Tentukan harapan hasil yang bisa dapatkan sekalian, ya. Baik, anak-anakku sekalian, karena waktu ya. Kita juga akan berhasil karena kita di masa pandemi ini pembelajaran kita itu nggak bisa terlalu lama di sekolah ya, dari prakteknya kita sedikit mengurangi waktunya ya. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, mungkin dari anak-anakku sekalian yang ingin memberikan kesimpulan apa materi yang kita dapat hari ini, ada yang bisa menyimpulkan tentang ada beberapa yang kita gunakan hari ini ya, ada bisa menyimpulkan, silakan angkat tangan. Ayo Pak, begini alat ukur yang digunakan di alat ukur mekanik antara lain satu apa? Vernier kaliper, yang kedua mikrometer. Mikrometer ada berapa jenis? Ada mikrometer dalam, ada mikrometer dua. Kemudian ada lagi mistar banyak. Ada lagi fuller lagi ya. Nah, jadi itu tadi alat-alat ukur mekanik yang sudah kita aplikasikan, yang sudah kita praktekkan ya. Seperti itu. Dari pembelajaran ini ada nilai apa yang didapat ya? Ada nilai kebersamaan karena kita dalam kelompok ya, bersama ya. Jadi sebelum kita akhiri juga, saya ingatkan pembelajaran kita pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang pembelajaran alat ukur tentang alat ukur mekanik. Dia alat ukur elektrik, ya. Contohnya meter, ya. Seperti itu yang lain. Kemudian pertemuan berikutnya juga kita bahas tentang pengukuran alat ukur menggunakan pneumatik, ya. Menggunakan alat ukur pompa ban itu, ya, pompa ban yang ada jarumnya, ya, analognya, ya. Itu namanya alat ukur pneumatik, ya. Alat ukur pneumatik. Kalau pakai avometer, scan dan lain sebagainya itu alat ukur elektrik. Kita bisa gunakan semua, ya. Dan cukup hari ini, waktu keterbatasan kita ada beberapa alat ukur yang kita ada, ya, seperti diagnostik, dia tes dari indikator, atau itu tidak apa-apa karena kita akan perhatikan di YouTube, ya, seperti itu. Jadi HP-nya silahkan digunakan untuk membuka alat ukur mekanik yang belum ada di pelajaran hari ini, ya, seperti itu. Kembali saya ucapkan, kembali saya ingatkan bahwa penggunaan alat ukur ini merupakan rohnya otomotif juga, ya, bahwa kita harus
paham. Tidak mungkin mau belajar naik di kelas tingkatan berikutnya, kelas 2 atau kelas 3 pergi pragrade kalau menggunakan mistar baja atau mistar insut atau mikrometer saja Anda belum paham. Ya, jadi harus paham dulu ini semua. Ya, jenis-jenis alat hands tool yang digunakan, kunci-kunci yang digunakan, alat ukur yang digunakan, baru kita bahas ya jadi berikutnya. Tidak ya? Karena kalau contoh mau oversize itu ada beberapa alat ukur yang dipakai. Ya, mulai dari mistar insut atau mistar geser, kemudian diameter G, kemudian mikrometer, itu dipadukan baru bisa mengukur ini dia dalam untuk mengukur bahwa ini oversize ini barang. Ya, jangan sampai kalau ukur kedodoran seperti baju. Ya, baju itu kalau tidak sesuai ukuran tak besar sekali kelihatan ya, atau celana yang kita gunakan terlalu kecil perutnya, tidak bisa dikaji, bahaya. Nah, jadi di mana-mana alat ukur ini berkaitan terus dengan angka, ya itu harus ada paham. Nah, bisa ya. Jadi itulah hari ini pertemuan kita hari ini. Jadi dan kurangnya mohon maaf ya sebelum kita pulang juga. Saya akan kembali mari kita berdoa. Ya, satu orang lagi. Jadi kita berdoa sebelum kita pulang. Silakan. Silakan, kalau kita pulang. Doa gimana? Sekali lagi saya sampaikan ya, terima kasih banyak ya hari ini kita telah belajar tentang ini ya, tentang alat ukur ya. Sebelum kita pulang lagi ke rumah, saya akan kembali dalam singgah-singgah lain di jalan ya. Pandemi sekarang ini ya, jangan lupa ini terus dipasang ya. Jadi maskernya kalau keluar nanti jangan dibilang karena ada yang terburu ya, masker dibuang. Tidak begitu ya, masker penting ya. Selain menjaga orang lain, kita juga menjaga diri sendiri ya. Jadi sebelum Anda tertular, sebelum Anda menularkan ya, harus dihindari sama-sama ya. Jadi terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.